Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan-rekan kelompok 4, tugas peran pengendalian proses. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul PNID Praperancangan Pabrik Etilen Oksidasi dari Etanol dengan kapasitas 85.000 ton per tahun. Dengan dosen pengampunya Ibu Putri Julfa Silvia STMeng. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari kami kelompok 4. Saya sendiri Timbul Sanjaya Sutumorang dengan NIM 123280095. Mungkin dari rekan-rekan saya bisa memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Sarah Syanturi dengan NIM 123280093. Perkenalkan, saya Stefani Olivia dengan NIM 123280005. Perkenalkan, saya Surojot Maharani dengan NIM 123280040. Perkenalkan, saya Avanza Harti Mestia dengan NIM 123280128. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah memperkenalkan diri. Mungkin sebelum kita lanjut ke presentasinya, di sini saya ada sedikit pantun, walaupun nggak nyambung nanti jangan diketawain. Air tajin obati saraf. Cakep dong. Cakep. Agar tidur terasa nyenyak, mohon izin dan juga mohon maaf. Di sini kami presentasi tak banyak-banyak. Silahkan didengarkan dan kita akan mulai presentasi. Maaf ya garing. Baik, di sini kita akan saya akan menjelaskan tentang PNID. Saya membacakan sesuai urutan gambar dari kiri ke kanan. Yang pertama itu ada garis hitam, yaitu jalur aliran proses bahan baku, intermediate, sampai produk. Lalu ada garis utilitas dengan warna berbeda, yaitu yang pertama itu ada warna merah menunjukkan steam sebagai media pemanasnya, lalu warna biru muda menunjukkan cooling water untuk pendingin, misalnya kondensor atau cooler. Dan terakhir itu ada garis hijau menunjukkan downterm atau heat transfer oil untuk pemanasan atau pendinginan di rentang suhu tertentu. Untuk simbol dapat dilihat di situ ada valve manual, katup buka tutup untuk isolasi, lalu ada control valve, katup kendali biasanya terkait instrumen, lalu ada check valve, katup satu arah setelah pompa agar alirannya tidak balik. Lalu untuk simbol instrumen seperti pressure atau temperatur indikator pipa, serta ada instrumen level pada tangki. Simbol mesin putar berbentuk lingkar adalah pompa dan peralatan yang bertag kode T itu adalah tangki, FP itu vaporizer, R itu reaktor, CD itu kondensor, H itu heat exchanger, ABS itu absorber, MD itu menara distilasi, RB boiler, AC atau akumulator atau reflux drum, dan yang terakhir itu adalah ada EV yaitu katup ekspansi. Sekarang kita masuk ke alur prosesnya dari kiri. Proses dimulai dari kode T01 yaitu tangki penyimpanan bahan baku. Dari outlet tangki, aliran melewati valve isolasi dan titik instrumen. Lalu masuk ke pompa transfer yang berfungsi untuk mendorong umpan agar tekanannya cukup menuju unit berikutnya. Setelah pompa, biasanya kita lihat di situ ada check valve dan valve isolasi di sisi discharge untuk mencegah aliran balik dan memudahkan perawatan. Selanjutnya masuk ke FP01 yaitu vaporizer atau heat exchanger pemanas awal. Di vaporizer ini sambungan utilitas yaitu steamnya itu garis merah. Lengkap dengan valve pada jalur steam masuk, fungsinya itu untuk menaikkan temperatur umpan dan membantu pembentukan fase uap atau menstabilkan kondisi sebelum reaksi. Dari vaporizer, aliran diarahkan menuju area reaktor.
terlihat beberapa valve dan titik instrumen untuk kontrol dan pengamanan. Di dekat vaporizer itu juga ada unit blower atau BL01 atau alat bantu dorong gas atau fluida yang pada umumnya dipakai untuk membantu atau menjaga laju alir atau tekanan aliran tertentu untuk menuju unit berikutnya. Selanjutnya ada aliran masuk ke R01, yaitu aliran masuk ke reaktor vessel vertikal. Di reaktor ini reaksi utama berlangsung dan karena reaksi sensitif terhadap suhu atau tekanan, terlihat beberapa titik instrumen serta jalur utilitas yang terhubung untuk membantu kontrol temperatur. Keluaran reaktor kemudian mengalir ke CD01, yaitu kondensor atau pendingin, yang memakai cooling water, yaitu steam garis biru muda. Terlihat jalur cooling water masuk atau keluar melewati valve isolasi. Tujuannya untuk menurunkan temperatur produk reaksi dan mengkondensasikan komponen yang masih berupa uap agar siap dipisahkan. Setelah keluar dari CD01, aliran masuk ke absorber. Di absorber ini terjadi pemisahan. Umumnya komponen tertentu ditangkap ke fase cair, lalu fraksi ringan dipisahkan dari fraksi cair. Di sekitar absorber bisa kita lihat ada valve pada inlet atau outlet dan titik instrumen untuk memastikan operasi stabil. Dari area absorber, kemudian aliran utamanya itu menuju menara distilasi kolom atau kolom pemisah berdasarkan volatilitas. Kolom ini bawahnya terhubung oleh reboiler atau heat exchanger pemanas kolom. Reboiler dipasang utilitas pemanas atau bisa kita lihat pada steam garis merah melalui valve sehingga menghasilkan uap naik yang membantu pemisahan di dalam kolom. Untuk produk atasnya itu mengalir menuju kondensor overheat yang didinginkan oleh cooling water. Hasil kondensor ditampung di akumulator atau reflux drum. Di sini kontrol level dan jalur fan atau pressure protection dari akumulator kemudian didorong oleh pompa. Setelah pompa, aliran terbagi menjadi dua, sebagian kembali ke atas kolom sebagai reflux, lalu sebagian keluar sebagai distilat atau produk atas. Lalu jalur produk atas ini melewati heat exchanger untuk menurunkan temperatur ke kondisi aman simpan, lalu masuk ke T02, penyimpanan produk, yang dilengkapi instrumen level. Selain jalur utama, di bagian bawah kiri diagram ada kotak sumber bertuliskan UPL atau sebagai feed atau utility stream tambahan sesuai desain. Aliran melewati valve, kemudian masuk ke heat exchanger untuk penyesuaian temperatur. Setelah dari heat exchanger, aliran didorong oleh pompa menuju menara distilasi kedua yang berfungsi untuk sebagai pemurnian tambahan. Lalu pada menara distilasi kedua terhubung ke reboiler dan uap overheat dari menara distilasi 2 dikondensasikan ke kondensor lalu ditampung ke akumulator. Dari akumulator ini cairan dipompa untuk reflux kembali ke menara distilasi atau sebagian dialirkan sebagai produk atau recycle. Di sisi kanan area menara distilasi terlihat ada HE02 yaitu heat exchanger yang terhubung dengan FI01 yaitu katup ekspansi. Biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan atau menyetel kondisi temperatur tekanan sebelum aliran diarahkan kembali ke bagian proses lain. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, setelah melihat PNID atau Piping and Instrumentation Diagram, kita bisa memahami bagaimana proses dioperasikan secara detail di lapangan, mulai dari pipa, instrumen, hingga sistem pengendaliannya. Oleh karena itu, di slide ini, saya akan menjelaskan atau merangkumkan alur proses produksi etilen oksida dari etanol.
Proses dimulai dari persiapan umpan, di mana etanol cair disimpan di tangki penyimpanan, kemudian dipompa dan dipanaskan hingga mencapai kondisi yang sesuai. Pada tahap ini juga udara atau oksigen disuplai sebagai oksidator dan laju alirnya dikontrol. Selanjutnya, etanol akan diuapkan dan dicampur dengan udara atau oksigen sebelum dimasukkan ke reaktor. Dalam tahap ini sangat penting karena kondisi fase dan perbandingan reaktan sangat mempengaruhi kinerja reaksi. Reaksi utama berlangsung di reaktor fixed bed dengan katalis dan bersifat eksotermis, sehingga suhu reaktor harus dikendalikan dengan baik. Produksi reaksi kemudian masuk ke unit pemisahan gas cair, dilanjutkan dengan proses pemurnian hingga akhirnya produk etilen oksida didinginkan dan disimpan. Alur ini menunjukkan bahwa setiap tahap saling bergantung, sehingga perubahan di satu unit akan mempengaruhi unit lainnya. Dari alur proses tersebut dapat dilihat bahwa proses produksi etilen oksida melibatkan reaksi yang sangat sensitif, banyak tahapan pemisahan, serta berbagai peralatan yang saling terhubung. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengendalian yang andal, agar proses dapat berjalan dengan stabil, aman, dan sesuai dengan target desain. Oleh karena itu, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari sistem pengendalian proses ini. Tujuan utama dari sistem pengendalian adalah memastikan seluruh proses berjalan stabil dan berada pada set point yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian mengatur variabel-variabel seperti suhu, tekanan, laju alir, level, dan komposisi agar selalu berada dalam batas operasi yang aman. Selain itu, sistem ini juga berfungsi mengurangi dampak gangguan, misalnya akibat perubahan kondisi umpan atau fluktuasi beban produksi. Pengendalian yang baik juga berperan penting dalam mencegah kondisi operasi berbahaya, melindungi peralatan, serta menjaga kualitas produk agar sesuai dengan spesifikasi. Dengan kata lain, sistem pengendalian merupakan penghubung antara desain proses dan operasi nyata di lapangan. Untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian tersebut, tentu tidak cukup hanya dengan satu jenis kontrol. Oleh karena itu, pada slide berikutnya ditampilkan jenis-jenis sistem pengendalian yang diterapkan pada PNID pabriknya. Jenis pengendalian pertama adalah pengendalian aliran, yang berfungsi menjaga perbandingan laju alir etanol dan udara atau oksigen sebelum masuk ke reaktor. Selanjutnya adalah pengendalian suhu yang sangat krusial karena reaksi bersifat eksotermis. Pengendalian suhu dilakukan dengan mengatur aliran media pendingin agar tidak terjadi kenaikan suhu berlebih. Pengendalian tekanan diterapkan untuk menjaga tekanan sistem aman dan stabil baik pada reaktor maupun pemisahan. Selain itu, terdapat pengendalian level pada separator, absorber, dan stripper, serta tangki penyimpanan untuk mencegah kondisi overflow atau kekosongan unit. Seluruh sistem ini umumnya menggunakan feedback control yang memungkinkan proses dikendalikan secara otomatis dan berkelanjutan. Dengan keterkaitan antara PNID dan sistem pengendalian ini, dapat disimpulkan bahwa desain proses tidak hanya berfokus pada reaksi, tetapi juga pada keselamatan, kestabilan, dan keandalan operasi pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Timbul Sanjaya. Baik, terdapat juga jenis sistem pengendalian yang lainnya, yaitu salah satunya pengendalian komposisi, di mana bertujuan supaya menjaga kemurnian dari produk yang kami hasilkan, yaitu etilen oksidasi. Selanjutnya ada pengendalian rasio, di mana bertujuan menjaga rasio etanol dan oksigen sesuai dengan desain reaksi yang kami butuhkan. Yang terakhir yaitu sistem keselamatan atau safety control system, di mana sistem ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan akibat reaksi eksoterm dan gas yang mudah meledak. Selanjutnya pada slide ini terdapat sistem pengendalian pada alat-alat yang kami gunakan. Pada slide ini terdapat pengendalian di tangki yang berkodekan TK02. Yang pertama yaitu level monitoring atau LI, di mana tangki dilengkapi level indikator LI untuk memonitor ketinggian dari cairan yang ada di dalam tangki. Selanjutnya itu pressure monitoring atau di mana monitoring ini dipasang pada sisi tangki untuk memantau tekanan internal yang digunakan untuk memastikan operasi aman dan mendeteksi potensi overpressure. Selanjutnya ada flow control pada jalur output, di mana pada jalur keluaran terdapat pompa plus control valve yang dikendalikan oleh flow controller dengan kode FC
FC. FC menjaga laju aliran output agar tetap stabil meskipun tekanan atau level yang ada di dalam itu berubah. Selanjutnya ada pump control, di mana pompa bekerja mengikuti sinyal dari FC atau closed loop yang bertujuan untuk mempertahankan laju alir yang konsisten dan mencegah fluktuasi output. Yang terakhir yaitu ada safety isolation valve, di mana bertujuan untuk di mana valve manual terdapat di inlet atau outlet sebagai isolasi saat shutdown atau maintenance dari pabrik yang terdapat yang kami buat. Next slide. Pada slide ini terdapat pengendalian proses pada alat selanjutnya yaitu absorpsi yang dikodekan dengan ABS 0.01. Yang pertama ada level control atau LC, bottom absorber. Dengan kode LT mengukur level cairan di bottom ABS 01, kode LIC mengatur bukaan kontrol valve pada outlet untuk menjaga level tetap stabil. Bila level naik, maka valve akan buka, cairan akan keluar lebih banyak. Bila level turun, valve akan menutup dan menjaga suplai cairan ke pompa dengan kode P022. Pompa P02, pengaliran cairan dari absorber. P02 memompa cairan keluar dari bottom absorber, lalu aliran ke pompa diatur oleh control valve hasil aksi dari LIC, di mana proteksi tipikal yaitu ada low level, mencegah coefficient pompa, dan yang kedua ada high level atau mengurangi resiko flooding kolom. Yang ketiga ada flow indikator di outlet pompa, terdapat FI setelah P02 untuk memonitor laju alir cairan keluaran absorber, di mana berfungsi untuk memastikan proses berjalan sesuai target operasi. Keseluruhan fungsi kontrol terdapat tiga manfaat. Yang pertama itu menjaga stabilitas level dalam ABS 01, lanjut menjamin operasi pompa aman dan kontinu. Yang ketiga, menjaga aliran cairan dalam absorber tepat sesuai kebutuhan proses. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya, Sarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian proses pada reaktor dengan kode R01. Pertama adalah temperatur, di mana ini merupakan sebagai kontrol utama dalam reaktor. TC membaca temperatur outlet reaktor, kemudian TC akan mengatur valve menuju heat exchanger dengan kode E01. Tujuan dari temperatur sebagai kontrol utama reaktor ini yaitu untuk menstabilkan temperatur keluaran reaktor sebelum proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian, yang kedua adalah level, yang ini di mana level merupakan kontrol cairan di bawah reaktor. Pada kode 277 atau level transmitter, memonitor level cairan. Kemudian, level pump di outlet reaktor digunakan untuk membuka atau menutup sesuai dengan sinyal yang dihasilkan dari sinyal 27T. Di mana tujuan dari level ini sebagai kontrol cairan di bawah reaktor, yaitu untuk menjaga level operasi reaktor dan mencegah terjadinya overfill dan low level. Kemudian, yang ketiga adalah flow, di mana flow ini berfungsi untuk memonitoring aliran dari produk yang dihasilkan oleh reaktor. Dengan flow indikator kode 15,8 digunakan untuk memantau laju air setelah dari E01. Kemudian di dalam flow ini tidak ada kontrol yang bersifat otomatis, hanya diindikasikan untuk operator saja. Tujuan dari flow ini sebagai monitoring aliran produk yaitu untuk memastikan aliran keluar stabil ke unit berikutnya. Kemudian yang keempat adalah pressure, di mana pressure ini merupakan monitoring tekanan gas atas. Pressure indicator ini digunakan untuk membaca tekanan headspace pada reaktor. Pada pressure ini tidak ada load control, di mana hanya terdapat pemantau tekanan gas panas saja. Tujuan pressure sebagai monitoring tekanan gas panas atas digunakan untuk mengawasi potensi overpressure dari sisi gas buang yang ada di dalam reaktor.
Kemudian adalah sistem pengandalan proses pada menara distilasi dengan kode MD01. Yang pertama adalah level control atau LC yang terdapat di bottom column, di mana level control atau LC ini digunakan untuk mengatur level cairan di dasar kolom dengan mengontrol valve keluaran bottom product. Kemudian yang kedua adalah temperature control atau TC yang terdapat di dalam reboiler. Temperatur kontrol ini digunakan untuk mengendalikan temperatur tray bawah dan mengatur suplai panas ke reboiler dengan kode RB01. Kemudian yang ketiga adalah flow control atau FC yang terdapat dalam umpan atau feed, di mana flow control ini berfungsi untuk menjaga laju aliran feed yang masuk ke kolom distilasi agar operasi pada distilasi dapat berjalan dengan stabil. Kemudian yang keempat adalah flow control atau FC atau juga dikatakan RC yang terdapat dalam reflux, di mana flow control ini berfungsi untuk mengatur aliran reflux dari overheat kondensor untuk menjaga kemurnian distilatnya. Yang kelima adalah pressure atau temperature indicators yang terdapat dalam overheat dan tray dalam kolom menara distilasi, di mana pressure ini berfungsi untuk memonitoring tekanan dan temperatur untuk memastikan bahwa profil operasi kolom berjalan dengan stabil. Kemudian adalah sistem pengandalan proses pada heat exchanger dengan kode HE03. Yang pertama adalah temperature control atau TC yang terdapat dalam cooling water inlet. Temperature control ini berfungsi untuk mengatur valve pada aliran cooling water untuk menjaga temperatur keluaran proses tetap berada pada set point yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah cooling water flow regulation, di mana cooling water flow regulation ini berfungsi sebagai di mana masuk dikontrol oleh valve yang dipengaruhi oleh TC sehingga jumlah air pendingin menyesuaikan kebutuhan dari pendinginnya. Yang ketiga adalah temperature outlet monitoring, di mana temperature outlet monitoring ini terdapat indikator temperatur atau TITC yang memonitor temperatur outlet pada proses telah melewati heat exchanger dengan kode HE03. Dan yang terakhir adalah heat removal stability. Pada pengandalan ini memastikan HE03 menjaga temperatur proses tetap stabil, menghindari overheating atau pendinginan berlebih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Avanza. Jadi kesimpulannya ialah perancangan pabrik sistem kendali proses pada pabrik etilen oksidasi dari metanol telah dirancang untuk memastikan operasi stabil, aman, dan mencapai spesifik produk. Terus yang kedua, setiap peralatan utama seperti tangki absorpsi, reaktor, menara distilasi, dan heat exchanger dilengkapi dengan instrumen pengendali yang sesuai kebutuhan operasi. Yang ketiga, sistem pengendali aliran, flow control, berperan menjaga kestabilan suplai etanol dan udara sehingga rasio reaksi tetap sesuai kondisi optimum. Yang keempat, sistem pengendalian suhu temperatur kontrol sangat krusial pada reaktor karena reaksi oksidasi bersifat eksotermis dan berpotensi menyebabkan rundown reaktan. Yang kelima, sistem pengendalian tekanan atau pressure control ditetapkan untuk menjaga keamanan operasi reaktor dan unit perusahaan serta mencegah overpressure. Yang keenam, sistem pengendalian level untuk menjamin operasi separator, absorber, stripper, dan tangki berlangsung stabil tanpa rasio overflow atau kekosongan. Yang ketujuh, sistem keselamatan proses seperti alarm, interlock, PSV, dan ESD menjadi lapisan proteksi utama untuk mencegah kecelakaan dan kegagalan operasi. Yang ke-8, sistem pengendalian yang dirancang mampu meningkatkan keamanan operasi, efisiensi energi, dan konsistensi kualitas produk etilen oksidasi. Yang ke-9, secara keseluruhan PNID memenuhi persyaratan kontrol proses yang memadai untuk operasi skala industri dengan kapasitas 85.000 ton per tahun. Baik, telah sampai
sampailah kita di penghujung presentasi kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih terutama untuk rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa kita melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita telah presentasikan dapat bermanfaat bagi pendengar dan semoga hasil yang kita dapatkan dari tugas besar kita pada mata kuliah pengendalian proses ini dapat yang baik. Amin. Amin. Penutup pada presentasi malam hari ini, saya ada pantun lagi. Padi habis tinggal jerami. Cakep. Bakar dulu hingga bersih. Cakep. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera. Tabi'un.